Para siswa yang tak berada jauh dari sana pun panik melihat hal tersebut. Bahkan dokter UKS itu mengejar siswa yang lain. Para siswa yang terinfeksi pun akhirnya menyerang siswa lain. Dan akhirnya virus zombie itu merebak di lingkungan SMA Hyosan. Para siswa yang belum terinfeksi berlari ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri. All of Us Are Dead, episode 2. Para siswa yang belum terinfeksi sedang asik bersenda gurau di halaman belakang sekolah. Tapi hal itu tak berlangsung lama, karena para siswa yang telah terinfeksi berlari dengan beringas mengejar para siswa yang belum terinfeksi. Para siswa yang belum terinfeksi pun berhamburan dan berlari menyelamatkan diri masing-masing agar tak tergigit. Virus zombie menyebar dengan begitu cepat di antara para siswa SMA Hyosan. Para guru mengadakan rapat darurat tentang kondisi yang dialami. Kepala sekolah SMA Hyosan meminta untuk menutupi kejadian ini dari publik. Namun, Park Sun-hwa tak setuju dan menyarankan untuk meminta bantuan kepada polisi akan kondisi yang sedang dihadapi. Tapi kepala sekolah Hyosan tetap menyuruh para guru untuk menenangkan para siswa dan memerintahkan siswa untuk masuk kembali ke dalam kelas masing-masing, serta menyelesaikan masalah ini secara internal. Park Sun-hwa keluar dari ruangan kepala sekolah untuk memberikan pengumuman kepada para siswa. Tapi saat di perjalanan, Park Sun-hwa harus berhadapan dengan siswa yang telah terinfeksi dan berusaha keras menyelamatkan diri. Beralih dengan situasi di kantin sekolah yang semakin kacau dengan serangan para siswa terinfeksi virus zombie. Para siswa yang belum terinfeksi mencoba menyelamatkan diri. Beruntung, Onjo diselamatkan oleh Chung-san ketika hendak diserang oleh zombie. Chung-san berusaha keras untuk keluar dari kantin bersama dengan Onjo. Sedangkan Yoon Gui-nam berusaha menyelamatkan diri dengan melawan para zombie dan bersembunyi, serta membuat orang lain menjadi korban untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Chung-san dan Onjo pun berhasil keluar dari kantin dan harus kembali melawan zombie di luar kantin. Chung-san berusaha mencari cara untuk kembali masuk ke dalam gedung sekolah dengan cara menaiki mobil dan memanjat tembok. Tapi ketika sudah berada di dalam gedung, mereka masih harus melawan zombie. Chung-san bersusah payah melindungi dirinya dan Onjo dari serangan zombie. Onjo berinisiatif menyemprotkan apar di area sekitar sehingga bisa memperlambat gerakan para zombie. Onjo dan Chung-san pun bergegas menyelamatkan diri dan menemukan kelas yang berisi teman-temannya. Chung-san dan Onjo kelelahan. Tak lama berselang, Dae-soo pun masuk ke kelas dan kesal dirinya disemprot seseorang dengan apar. Chung-san menganggap mereka sedang berada dalam kondisi seperti film Train to Busan. Saat Chung-san dan Dae-soo melihat ke jendela, mereka terkejut dengan Soo-hyuk yang masuk melalui jendela bersama dengan Choi Nam-ra, si ketua kelas. Soo-hyuk yakin mereka sedang menghadapi zombie. Di sisi lain, Hyunjo telah sampai di rumah sakit. Setelah mendengarkan kronologi dari tim penyelamat tentang keadaan Hyunjo, pihak rumah sakit lalu mengecek keadaan Hyunjo dengan tes MRI. Tapi saat proses pengecekan berlangsung, Hyunjo tersadar dan membuat perawat panik. Para perawat berusaha menenangkan Hyunjo. Tapi Hyunjo telah berubah menjadi zombie dan menggigit para perawat tersebut. Akhirnya virus zombie pun kian merebak di rumah sakit tersebut. Beralih ke kantor polisi di mana Byung-chan sedang diinterogasi oleh detektif Jae-il. Byung-chan mengatakan seharusnya detektif Jae-il pergi ke rumah sakit dan mengkarantina Hyunjo. Tapi Jae-il tak memperdulikan perkataan Byung-chan dan kesal dengan perilaku Byung-chan yang menculik Hyunjo.
Byung-chan yang merasa tak didengarkan akhirnya tak peduli akan apa yang terjadi pada dunia. Setelah melalui perdebatan, diketahui Byung-chan telah melaporkan ke polisi akan hilangnya Jin-soo. Tapi detektif Jae-il tak percaya Jin-soo hilang dan yakin Jin-soo dibunuh oleh Byung-chan. Byung-chan mengingat apa yang telah dilakukannya kepada Jin-soo. Terungkap bahwa virus zombie berawal dari keinginan Byung-chan mengubah rasa takut Jin-soo menjadi sebuah kekuatan untuk melawan pembulian yang dihadapi Jin-soo. Beberapa penelitian dilakukan oleh Byung-chan dan menghasilkan sebuah hormon yang disuntikan kepada Jin-soo. Namun sayang, setelah beberapa kali hormon tersebut disuntikan, Jin-soo berubah menjadi buas, bahkan menyerang ibunya sendiri sehingga ibunya pun kini terinfeksi virus zombie. Byung-chan kesulitan dan bingung untuk mencari obat penenangnya. Di dalam sebuah bus, nampak sekelompok atlet panahan dari SMA Hyosan kembali menuju sekolah. Dan saat sampai di sekolah, mereka terkejut melihat kondisi sekolah mereka yang berubah drastis. Kembali ke dalam kelas, Onjo dan teman-temannya sedang mencari ponsel di semua tas para siswi. Dan Isak menemukan sebuah ponsel milik Yongju yang sudah berubah menjadi zombie. Jungsan pun menelpon panggilan darurat dan melaporkan bahwa ada zombie di sekolah mereka. Petugas yang menerima panggilan darurat itu awalnya menganggap Jungsan bercanda. Namun tak lama kemudian laporan-laporan lain tentang serangan zombie mulai berdatangan. Tidak yakin polisi percaya dengan laporan Jungsan, Onjo memutuskan untuk menelpon pemadam kebakaran dan memberitahu bahwa ada kebakaran di SMA Hyosan. Langkah tersebut terbukti ampuh. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran bergerak menuju ke sekolah SMA Hyosan, termasuk ayah Onjo. Setelah menunggu beberapa saat, namun tak kunjung mendapat pertolongan, Nayun kembali memaksa untuk menghubungi polisi. Tapi Onjo mengatakan panggilan mereka tak diangkat oleh pihak kepolisian. Nayun meminta Namra untuk melakukan sesuatu sebagai ketua kelas mereka. Namra merasa tersinggung karena dirinya baru dianggap sebagai ketua kelas di saat kondisi seperti ini. Nayun terus memaksa untuk segera meminta bantuan dan menyulut keributan. Bahkan Gyeongsu yang mencoba melerai keributan dimaki oleh Nayun, sehingga Gyeongsu tersinggung dan emosi. Teman-temannya pun mencoba meredam kemarahan Gyeongsu. Saat Gyeongsu akan kembali menjaga pintu, tiba-tiba guru mereka yang bernama Kang Jin-gu masuk dengan tergesa-gesa. Jin-gu meyakinkan para siswa bahwa dirinya tak tergigit oleh zombie dan baik-baik saja. Bahkan dengan sigap, Jin-gu memerintahkan para siswa untuk memblokade pintu kelas dengan meja dan kursi. Dan pada saat itu, Isak melihat tangan Jin-gu yang terluka karena gigitan dan memberitahu Onjo. Onjo pun memberitahu jika terdapat gigitan di tangan Jin-gu kepada teman-temannya. Jin-gu membantah dirinya tergigit dan berusaha menutupi lukanya. Namun dengan tegas, Isak memintanya untuk meninggalkan kelas. Tapi Jin-gu tak terima dirinya disuruh keluar. Dan tiba-tiba keluar darah dari hidungnya. Seketika Jin-gu berubah menjadi zombie sebelum sempat keluar dari kelas. Bahkan Jin-gu menggigit salah satu siswa bernama Kim Min-ji. Sementara Chong-san dan Gyeongsu menahan Jin-gu, Lee Na-yeon dan murid-murid lainnya membongkar kembali penghalang pintu. Begitu pintu kelas terbuka, mereka pun bergegas meninggalkan kelas. Saat berada di luar kelas, mereka juga harus melawan segerombolan zombie yang menyerang. Beruntung, mereka bisa memanfaatkan pintu dan jendela sebagai pelindung, sehingga mereka bisa menyingkirkan zombie-zombie tersebut. Soo-hyuk yang tertinggal menginstruksikan agar rekan-rekannya menuju laboratorium. Saat mereka sampai di laboratorium, mereka harus berjuang kembali untuk membuka gembok pengunci pintu. Onjo mengambil selang air pemadam kebakaran dan memukul gemboknya. Dan akhirnya pintu lab bisa terbuka dan mereka berhasil masuk dan menyelamatkan diri. Tapi mereka tidak bisa langsung beristirahat karena para zombie berusaha masuk melalui jendela kaca yang pecah. Sehingga Chung-san dan yang lainnya membuat penghalang dengan kursi dan meja untuk menutupi jendela. Sesaat kemudian, Onjo menyadari ponsel yang disimpan di sakunya terjatuh di luar.
Nayeon yang mengetahui ponsel itu hilang kembali membuat keributan. Bahkan menyalahkan Gyeongsu yang menyebabkan mereka harus berpindah tempat dan nyaris mati karena tak menjaga pintu saat Jin-gu masuk ke kelas. Gyeongsu pun kembali emosi dan menyerang Nayeon. Tapi teman-temannya kembali menghentikan pertengkaran mereka. Di saat itu, Onjo menyadari jika Suhyuk tak bersama mereka dan menanyakan keberadaan Suhyuk kepada Chungsan. Namun tak ada satupun dari mereka yang tahu keberadaan Suhyuk sekarang. Beralih ke sebuah toilet sekolah, terdapat 3 siswa yaitu Park Mi-jin, Yoon Ju-sung, dan Lee Ha-lim yang sedang bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Menyadari Ha-lim sudah terinfeksi, Mi-jin meminta Yoon Ju-sung untuk keluar dari toilet dan menghindar dari Ha-lim. Mi-jin pun mengunci Ha-lim di salah satu bilik. Begitu Ha-lim berubah menjadi zombie, Mi-jin mencari cara agar bisa selamat dari Ha-lim. Dan cara satu-satunya adalah dengan membunuh Ha-lim dengan menyerang Ha-lim menggunakan potongan sapu. Mi-jin dan Jun-sung kewalahan melawan tenaga Ha-lim. Dan tanpa diduga, Jang Hari menembakkan panahannya ke arah Ha-lim, sehingga Ha-lim bisa dilumpuhkan. Jang Hari dan Jung Min-jae adalah atlet panahan dari SMA Hyosan. Tak berselang lama terdengar pengumuman dari speaker sekolah dari Park Sun-hwa yang menceritakan apa yang sedang terjadi dan meminta murid-murid yang masih selamat untuk sebisa mungkin bersembunyi atau berusaha meninggalkan area sekolah. Sembari menahan tangis, Sun-hwa berusaha menguatkan murid-muridnya yang masih selamat. Kembali ke laboratorium sains, Onjo menatap keluar jendela dan mengkhawatirkan nasib Suhyuk. Isak menggenggam tangan Onjo sambil berusaha untuk menenangkannya. Onjo tiba-tiba menyadari tangan Isak dingin. Tak disangka, Isak rupanya sempat digigit oleh zombie di bagian kakinya ketika mereka berusaha masuk ke dalam laboratorium. Melihat Isak mulai berubah, Chongsan segera menarik Onjo agar menjauh dari Isak. Isak kemudian menyerang Onjo. Untuk menyelamatkannya, Chongsan mendorong Isak hingga terlempar keluar dari jendela. Onjo sempat menangkap tangan Isak agar Isak tidak terjatuh. Nayeon merespon dengan menendang kursi ke arah Chongsan. Chongsan lantas menggunakannya untuk memukuli Isak sampai ia terjatuh. Onjo hanya bisa menangis meratapi kejadian tersebut. Setelah berpikir sejenak, Chongsan mengajak yang lain untuk berusaha meninggalkan laboratorium. Langkah pertamanya adalah mengambil selang pemadam kebakaran yang kebetulan berada tepat di depan pintu laboratorium. Dengan bantuan tangan boneka manekin yang ada di lab, Chongsan berhasil mengambil selang tersebut. Bersama teman-temannya, Chongsan lantas menggunakan selang tersebut sebagai tangga menuju ke lantai bawah. Awalnya, Chongsan hendak turun terlebih dahulu, tapi melihat kondisi Onjo yang masih syok, ia pun meminta agar Gyeongsu yang turun duluan. Untungnya, ruangan di bawah lab sains adalah ruangan penyiaran, tempat di mana Sun-hwa berada. Satu persatu murid lain turun hingga tersisa Onjo dan Chongsan. Onjo berniat untuk tetap tinggal di lab karena merasa sudah tidak ada lagi orang yang ia sukai. Mendengar hal itu, Chongsan memastikan bahwa masih ada ayah Onjo dan ada orang yang menyukainya. Hati Onjo luluh dan akhirnya mau untuk ikut turun. Tepat di saat Onjo tiba di lantai bawah, para zombie menerobos masuk ke dalam lab dan menerjang Chongsan keluar dari jendela. Sementara itu, di ruang seni, Suhyuk ternyata masih hidup dan kini tengah diburu oleh sekelompok zombie. Suhyuk terpaksa harus menyusuri tembok bangunan demi menyelamatkan diri.